Warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar ilmu nahwu ya? Di sini akan kita jelaskan apa itu nahwu sebelum menjelaskan pembahasan yang lain-lain ya. Pertama, apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu adalah kalimatu nahwu. Dari kata kalimat nahwu, tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'an. Dia mencakup dalam bahasa Arab, kalimat nahwu itu mencakup beberapa makna. Di antaranya adalah al-jihah. Al-jihah artinya adalah arah. Contohnya misal takul dhahabtu nahwa fulanin. Saya pergi ke arah fulan. Nah, nahwa di sini diartikan ai jihatahu. Jihatahu. Jihah ini artinya arahnya. Wa minhu asyabahu wal mithlu. Kadang juga di antara arti dari nahwu adalah asyabahu wal mislu. Seperti asyabah, semisal atau seperti. Contohnya, takul kamu mengatakan Muhammadun nahwu Ali. Muhammad seperti Ali. Maksud dari kata nahwu di sini adalah shibhuhu wa mithluhu. Wa tutlaqu kalimatun nahwu fi istilahil ulama'i ala. Kalimat nahwu menurut istilah para ulama mencakup al-ilmu bil qawaid allati yurafu biha ahkamu awakhiril kalimat al-arabiyyah fi hali tarkibiha min al-i'rabi wal bina'i wa ma yattabi'u dzalika. Ilmu yang berisikan tentang kaidah-kaidah. Yang mana dengan kaidah tersebut bisa diketahui hukum-hukum awakhiril kalimat, hukum-hukum akhir dari sebuah kata-kata dalam bahasa Arab fi hali tarkibiha, dari segi susunannya, minal i'rabi wal bina wa ma yattabi'u dzalik, baik berupa i'rab ataupun bina, berupa i'rab dan bina, dan hal-hal yang berkaitan dengan i'rab wal bina. Mungkin kalau dilihat dari sini mungkin belum kita bisa pahami secara langsung, sebagian orang mungkin nggak paham gitu. Tapi kata kuncinya adalah yang pertama, ahkamu awakhiril kalimat. Yang paling penting ada di sini. Yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimat. Jadi ilmu nahwu itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengetahuan hukum-hukum akhir dari kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Kita kasih contoh yang lebih mudah. Misal contohnya di sini, kalau mungkin kita sering melihat lafal ini, lafal jalalah atau Allah, lafal Allah. Misal di dalam surat Al-Fatihah gitu, misal dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Allahnya di sini harokatnya kasroh. Kemudian dalam ayat yang lain misal fa innallaha bihi alim gitu. Ha di sini kemudian lafalnya adalah Allah tapi harokat akhirnya fathah. Kemudian misal di ayat yang lain, surah di ayat kursi misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu hu. Jadi akhir katanya adalah menggunakan hu. Kalau di sini menggunakan fathah, fa innallaha bihi alim. Atau di yang pertama ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah yang kita sebut dengan di pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan ilmu nahwu itu adalah yang membahas tentang harokat akhir di setiap kata. Jadi ini bukan ngawur, tapi ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan itu. Nah, ini yang disebut dengan nahwu, kaidah-kaidah yang membahas tentang akhir harokat akhir daripada kata dalam bahasa Arab. Dan ini akan mempengaruhi arti yang ada di dalamnya. Apa manfaat belajar nahwu? Nah, di sini kita akan jelaskan samratu ta'allumi ilmin nahwi siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabiyyi wa fahmul Qur'anil Karimi wal hadisin nabawi fahman sahihan. Alladaini huma aslu syari'ati al-islamiyyati wa 'alaihima madaruha.
Samroh di sini artinya adalah manfaat. Manfaat dari belajar ilmu nahwu adalah menjaga lisan dari kesalahan ketika di dalam mengucapkan bahasa Arab gitu. Wa fahmul Qur'anil Karim wal hadis an-nabawi fahman sahihan, dan memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi secara pemahaman yang benar. Ya, karena memang Al-Qur'an dan hadis sumber menggunakan bahasa Arab. Maka untuk bisa memahami Al-Qur'an dan hadis harus memahami kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dan yang lebih penting lagi, ternyata Al-Quran dan hadis adalah sumber dari syariat Islam itu sendiri. Maka untuk memahami Islam itu adalah kita harus mempelajari memahami bahasa Arab. Siapa penyusun ilmu nahwu? Nah, ini banyak riwayat sebenarnya. Cuma yang paling kuat adalah wadhi'uhu al-masyhur wal masyhur anna awwala wadhi'il ilmi an-nahwu huwa Abul Aswad ad-Du'ali bi amri Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Penyusun ilmu nahwu pertama kali adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Ketika itu dia diperintahkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyusunnya. Nah, kemudian bagaimana hukum mempelajari ilmu nahwu? Hukumnya secara syar'i mempelajari ilmu nahwu adalah fardun min furudil kifayah, termasuk dari bagian salah satu fardu kifayah. Misal jadi di satu tempat, kalau seandainya ada di satu tempat di mana di dalamnya tidak ada yang paham nahwu, maka harus ada salah satu yang menggugurkan kewajiban itu untuk mempelajari ilmu nahwu. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu ainin alaihi. Tapi kalau ada yang telah ditetapkan, misal dari satu kaum kemudian diutus atau sudah ditetapkan bahwa orang itu yang akan mempelajari nahwu, maka bagi orang itu ilmu nahwu menjadi hukumnya fardu ain.